Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, keadaan kalian semua baik-baik saja. Sebelum berangkat sekolah tadi, anak-anak semua sarapan bukan? Iya, kita harus sarapan supaya kita bisa fokus, kita bisa konsentrasi menyimak pelajaran. Oh iya anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita terima bermanfaat nantinya ya nak. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ibu akan mengabsen dulu kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Berapa orang anak-anak? Hadir semua? Alhamdulillah kalau hadir semua. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1, ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan benar. Kedua, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Dan ketiga, siswa dapat membilang secara urut bilangan 1000 sampai dengan bilangan 10.000 dengan benar. Nah, Ibu ingin tanya anak-anak, pada semester yang lalu, apakah ada anak-anak yang pergi ke kebun binatang? Ada, di sana banyak ya. Ada berbagai jenis tumbuhan, ada berbagai jenis hewan, dan sebagainya. Anak-anak, terdapat banyak sekali makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah hewan, manusia, tumbuhan. Makhluk hidup diciptakan dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri, kekayaan yang harus kita banggakan. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang tertentu, namun sebagian memiliki ciri-ciri yang sama. Selanjutnya, kita akan mempelajari makhluk hidup yang ada di sekitar kita ya anak-anak. Nah, anak-anak, perhatikan binatang ini. Kalian tahu binatang apakah ini? Iya, cicak merupakan salah satu contoh makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak, marilah kita dengarkan lagu Cicak-Cicak di Dinding dulu ya anak-anak. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Ayo anak-anak, supaya semangat, ayo semangat. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, anak-anak, setelah kita mendengarkan lagu Cicak-Cicak di Dinding, bagian manakah dari syair lagu Cicak-Cicak di Dinding yang merupakan ciri-ciri dari cicak? Ada yang bisa? Anak-anak ada yang tahu bagian dari syair lagu Cicak-Cicak di Dinding yang merupakan ciri-ciri cicak? Ayo, iya, pinter. Siapa lagi? Ya, bagus. Ya, ciri-ciri cicak yaitu yang pertama, cicak memiliki ciri-ciri yaitu dapat bergerak dengan merayap di dinding. Ya, ini kan dari
cicak di dinding. Diam-diam merayap, berarti cicak itu ciri-cirinya merayap di dinding. Yang kedua apa anak-anak? Ya Bobby? Ya benar. Cicak memerlukan makanan, yaitu nyamuk. Di mana syairnya nih? Datang seekor nyamuk. Nah, berarti cicak memerlukan makanan. Nah, bagaimana perasaan anak-anak setelah menyanyikan lagu Cicak-cicak di Dinding? Lagu Cicak-cicak di Dinding gampang bukan? Nah, yuk kita perhatikan kembali syair lagu Cicak-cicak di Dinding. Pada syair lagu Cicak-cicak di Dinding, ini anak-anak ada tanda titik atau strip pendek ya anak-anak, dan ada strip panjang. Strip pendek, titik, tanda titik ini untuk melambangkan bunyi rendah, dan tanda strip panjang itu untuk melambangkan, menyimbolkan bunyi panjang. Baiklah anak-anak, setelah kalian mencermati pola lagu Cicak-cicak di Dinding, coba kalian sekarang ya anak-anak temukan baris yang memiliki pola irama yang sama dan baris lagu yang memiliki pola irama yang berbeda. Nah, coba kalian anak-anak coba temukan dari syair lagu Cicak-cicak di Dinding ini, kalian cari bagian pola irama yang sama dan pola irama yang berbeda. Kemudian kalian tulis di buku tugas kalian ya anak. Nah, sekarang nih perhatikan. Setelah kalian menulis tadi sudah kalian tuliskan itu apa pola lagunya. Nah, sekarang ibu tanya, binatang apakah ini anak-anak? Iya, ikan. Ikan memiliki ciri-ciri tertentu. Setelah kalian tadi mempelajari ciri-ciri cicak, nah sekarang silahkan kalian temukan ciri-ciri ikan. Ciri-ciri ikan kalian tulis di buku ya anak-anak. Apa aja ciri-ciri ikan? Ayo, ada berapa nih? Ini ciri-ciri ikan, kalian tulis dulu di buku sekarang ya anak-anak. Silakan kalian tulis terlebih dahulu ciri-ciri ikan. Ikan juga makhluk hidup ya anak-anak. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Nah, ini yang tadi. Tuliskan ciri-ciri dan persamaan dari kedua hewan tersebut nih. Ikan dan cicak memiliki ciri-ciri yang sama dan memiliki ciri-ciri yang beda. Nah, sekarang anak-anak tuliskan ciri-ciri dari persamaan dari kedua hewan ini anak-anak. Dari kedua hewan itu kalian tulis. Ya, tulis sekarang ya anak-anak. Nah, berkembang biak. Udah semua? Sudah, bagus. Cicak dan ikan memiliki persamaan dalam berkembang biak. Nih, yuk. Kucing dan ikan juga dapat berkembang biak. Cicak, ikan, semuanya dapat berkembang biak. Kalau manusia berkembang biak atau melahirkan? Iya, kalau binatang itu berkembang biak. Kucing dan ikan dapat berkembang biak. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat mengeluarkan ribuan telur. Dalam sekali bertelur, ikan bisa menghasilkan telur itu sampai 2.000, 3.000,
bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Nah, sekarang anak-anak perhatikan dulu ya anak-anak. Nih, ada bilangan 1000, 1300, 1250, 2000, 2300, 2250 sampai 9250. Nah, bilangan ini anak-anak, bilangan ini sudah berurutan dari yang terkecil. Nih, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, anak-anak untuk mengurutkan bilangan, anak-anak perhatikan dulu angkanya mulai dari penyusun yang paling kiri, yaitu penyusun yang paling kiri itu yaitu angka ribuan. Nah, anak-anak perhatikan dulu contohnya nih. Urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil. Nih ada angka 3150, 2900, 1500, 5800, 4450. Nah, kalian perhatikan dulu angka yang paling kiri. Angka yang paling kiri penyusunnya itu angka apa? Angka ribuan. Angka ribuannya berapa? Nih, ada 3, 2, 1, 5, 8. Nah, coba nih. Nah, yang paling kecil yang mana anak-anak? Ya, yang paling kecil yang pertama 1500 karena penyusunnya yaitu angka seribuannya paling kecil yaitu 1. Yang kedua 2900, kemudian 3150, 4450, 5800. Nah, bagaimana? Anak-anak sudah paham mengurutkan bilangan dari yang terkecil? Iya. Nah, kalau mengurutkan bilangan dari yang terbesar, kita sama, kita perhatikan juga bilangan penyusunnya. Penyusunnya ribuan dari yang paling besar ya anak-anak. Nah, ini contohnya lagi. Kita urutkan dari yang paling besar. Nih, nih kalau yang ini coba anak-anak urutkan dari bilangan yang paling besar. Yuk, siapa? Iya, yang pertama yaitu 5800. Yang kedua 4450, pinter. Terus iya 3150. Ayo siapa lagi? Iya 2900 dan yang terakhir iya 1500. Nah, ini ada contoh lagi nih. 2500, 3200, 2900, 3400, 4500. Nah, coba anak-anak sekarang diskusikan. Coba anak-anak tulis di buku. Kalian urutkan dari yang terbesar. Yuk, silakan anak tuliskan dulu. Sudah? Ya. Nah, sekarang karena pelajarannya sudah selesai, anak-anak silahkan kerjakan. Silahkan kerjakan soal berikut ya anak-anak. Nah, yang pertama, isilah dengan nama atau lambang bilangan yang tepat. Nih, yang pertama, angka berapa ini? Dibaca titik-titik. Tadi sudah tahu kan anak-anak? B dibaca berapa? C dibaca titik-titik-titik. Nih, kalau ada ini kalian tulis nama bilangannya, lambang bilangannya. Dibaca 4009. Kalian tulis lambang bilangannya ya anak-anak. Selanjutnya 5700. Kalian tulis lambang bilangannya. 6161. Kalian tulis lambang bilangannya di sini. Dan yang ini kalian urutkan bilangan-bilangan berikut mulai dari yang
usai. Semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini bisa kalian terima, bisa bermanfaat, dan semoga kalian nantinya menjadi orang-orang yang berguna ya Nana, yang orang-orang yang pintar, yang cerdas, dan bermanfaat ilmunya di masyarakat. Kalian boleh istirahat, tetap menjaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.